Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu yang akan membahas tentang aljabar linier, yaitu tentang definisi vektor. Definisi vektor. Apa sih bedanya vektor dengan skalar? Jadi, skalar adalah besaran yang dinyatakan dengan bilangan tunggal dan hanya memiliki nilai. Contohnya, panjang meja sama dengan 20 cm, luas, volume, dan seterusnya. Kemudian vektor adalah besaran yang dinyatakan dalam dua bilangan tunggal. Yang pertama menyatakan nilai, dan yang kedua menyatakan arah. Contohnya, gaya sama dengan 10 Newton ke arah kanan. Kemudian, kecepatan sama dengan 5 meter per sekon ke arah barat, dan seterusnya. Jadi, yang perlu diingat atau perlu digarisbawahi, untuk skalar hanya memiliki nilai, dan untuk vektor memiliki nilai dan memiliki arah. Itulah bedanya skalar dan juga vektor. Kemudian deklarasi vektor. Simbol vektor, huruf kecil, tebal, ada tanda di atasnya. Seperti yang ada di kotak ini, vektor A simbolnya A kecil atau A tebal atau A ada garis di atasnya atau tanda di atasnya. Kemudian gambar vektor. Vektor digambarkan sebagai garis dengan anak panah sebagai arah. Jadi, jika ada garis kemudian memiliki anak panah, ini adalah gambar vektor, memiliki titik pangkal dan juga titik ujung. Selanjutnya yaitu piranti vektor. Komponen vektor. Vektor dua dimensi, yaitu A, 3, 2. 3 dan 2 merupakan komponen. A merupakan nama vektor, kemudian 3 mempresentasikan nilai pada sumbu X. 2 mempresentasikan nilai pada sumbu Y. Jadi, ini adalah A ini vektor, kemudian 3 ini sumbu X, kemudian 2 ini nilai dari sumbu Y. Kemudian vektor 3 dimensi. Diingat, A tadi merupakan vektor, kemudian 2, 3, 4. 2 ini adalah nilai dari sumbu X, 3 ini nilai dari sumbu Y, kemudian 4 ini adalah nilai dari sumbu Z. Panjang vektor. Suatu vektor memiliki panjang vektor yang disimbolkan dengan A ada garis tegak 2. Ini adalah simbol dari panjang vektor. Untuk vektor biasa A kecil, kemudian untuk panjang vektor ada garis tegak 2-nya. Selanjutnya, visualisasi vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Lihat pada gambar pertama. Untuk gambar pertama ini, vektor A dan juga vektor B dikatakan sama sebab yang pertama, arahnya sama, yaitu sama-sama ke atas, kemudian panjang vektor A dan juga panjang vektor B sama. Kemudian, untuk gambar yang kedua, vektor A dan B tidak dikatakan sama, sebab dilihat arahnya tidak sama, yang satu ke bawah, kemudian vektor B ke atas, ini dikatakan tidak sama, meskipun panjang vektor A dan B sama, tetapi arahnya tidak sama, ini dikatakan tidak sama. Di sini dilihat, untuk gambar yang ketiga, vektor A dan juga vektor B dikatakan tidak sama sebab meskipun yang pertama, meskipun arahnya sama, tetapi panjang vektor A dan panjang vektor B tidak sama, maka dikatakan vektor ini tidak sama. Vektor dalam sistem koordinat kartesian. Vektor dalam sistem koordinat kartesian diantaranya yang pertama, koordinat kartesian dua dimensi, A sama dengan A1, A2. Dalam vektor A terdapat dua komponen vektor, yaitu A1 dan A2. Dilihat pada gambar. Pada vektor A memiliki dua komponen, yaitu A1 sebagai nilai sumbu X, kemudian A2 nilai sumbu Y. Kemudian, koordinat kartesian 3 dimensi, A sama dengan A1, A2, A3. Ini adalah 3 komponen vektor. Dilihat dari gambarnya. Untuk A1 adalah nilai dari sumbu X, kemudian A2 nilai dari sumbu Y, kemudian A3 adalah nilai dari sumbu Z. Ini adalah 3 dimensi dalam vektor A. Selanjutnya,
Penggambaran vektor 2 dimensi. Diingat, langkah penggambaran vektor 2 dimensi ada 3 cara. Yang pertama, cari titik pangkalnya dulu. Kemudian setelah itu, cari titik ujungnya. Setelah ketemu pangkal dan ujung, tarik garis vektor antara pangkal dan ujung. Ini adalah langkah yang perlu kita ingat dalam menggambar vektor 2 dimensi. Contoh penggambaran vektor 2 dimensi. Gambar vektor M 3, min 2 dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di 0,0. Jadi yang pertama tadi adalah tentukan titik pangkalnya. Karena di sini dilihat pangkal vektor di 0,0. Jadi 0,0 pangkalnya adalah di sini. Kemudian tentukan ujungnya. Di sini adalah nilai X-nya 3, kemudian nilai Y-nya min 2. X-nya 3 di sini, kemudian Y-nya min 2 di sini. Jadi ketemu titik ujungnya di sini, maka ditarik dari pangkal ke ujung. Maka ketemu M 3, min 2 di sini sumbunya. Bisa dilihat ini adalah gambar vektor dari M. Selanjutnya yaitu gambar vektor S 3,2 dalam sumbu koordinat dengan pangkal vektor di 1, min 2. Diingat yang pertama adalah menentukan titik pangkal. Titik pangkalnya adalah 1, min 2. Di sini untuk X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah min 2. Kemudian kita tarik garis, kita kasih tanda titik yaitu sebagai pangkal. Setelah ketemu titik pangkal, kemudian kita cari titik ujungnya. Di sini dilihat untuk vektor S, yaitu titik ujungnya 3, min 3,2. Jadi untuk X-nya adalah 3 dan untuk Y-nya adalah 2. Kita tarik garis. Kemudian ketemu pangkal dan ujung. Kemudian kita tarik garis dari pangkal ke ujung. Maka ini adalah gambar vektor S. Oke, saya kira sudah paham. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Dari contoh 1 diperoleh MX adalah panjang vektor terhadap sumbu X, yaitu 3. Kemudian MY adalah panjang vektor terhadap sumbu Y, yaitu 2. Sehingga untuk mencari panjang vektor M digunakan rumus Pitagoras, yaitu panjang M sama dengan akar dari mx kuadrat ditambah my kuadrat. Jadi panjang vektor M sama dengan akar dari X adalah 3, maka di sini 3 kuadrat kemudian ditambah Y-nya adalah 2, maka di sini Y diganti 2 kuadrat. Maka 3 kuadrat adalah 9, kemudian 2 kuadrat adalah 4, 9 ditambah 4 adalah 13. Maka panjang vektor M adalah akar 13. Di sini paham? Jadi di sini tinggal memasukkan nilai X-nya, kemudian memasukkan nilai Y-nya. Kemudian, panjang vektor yang berpangkal di 0,0. Panjang vektor A yang berpangkal pada 0,0 didefinisikan sebagai A dengan simbol seperti ini sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dan seterusnya. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai vektor 0, yaitu jika panjang vektor A sama dengan 0, berarti A1 sama dengan A2 sama dengan 0. Contoh, cari panjang vektor A 5, min 3. Jadi, panjang vektor A sama dengan akar dari, diingat yang pertama adalah sumbu X, kemudian yang kedua adalah sumbu Y. Maka di sini 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, kemudian 3 kuadrat adalah 9, min 3 kuadrat adalah 9. Maka 25 ditambah 9 adalah 34. Jadi, panjang vektor A adalah akar dari 34 dari vektor 5, min 3. Hasilnya adalah akar 34. Selanjutnya, panjang vektor yang tidak berpangkal di 0,0. Panjang vektor A
X2, Y2, Z2 yang berpangkal pada X1, Y1, Z1 didefinisikan sebagai A sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z3, atau panjang vektor A sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat kemudian ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Biar tidak bingung, kita langsung saja ke contohnya. Contoh, cari panjang vektor A 5, min 3, 1 dengan titik pangkal 1,1,1. Jadi, kita cari panjang vektor A sama dengan akar dari, diingat, yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, kemudian Z2 dikurang Z1. Di sini dimasukkan 5 dikurang 1 dikuadratkan, kemudian min 3 dikurang 1 dikuadratkan, kemudian 1 dikurang 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 5 dikurang 1 adalah 4, 4 kuadrat adalah 16, kemudian min 3, min 1 adalah min 4 kuadrat hasilnya 16, kemudian 1 dikurang 1, 0, 0 kuadrat adalah 0. Maka akar dari 16 ditambah 16 adalah akar 32. Jika diperkecil maka hasilnya adalah 4 akar 2. Itu adalah vektor yang tidak berpangkal di 0,0. Oke, untuk kali ini jika kalian kurang paham atau ada yang dibingungkan, kalian bisa tanyakan lewat kolom komentar. Jadi sekian, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.